Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Alhamdulillah, malam ini kembali kita bisa berkumpul bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita sekalian. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besar harapan kita. Semoga senantiasa kelak nantinya mendapatkan syafaat beliau, dan besar pula harapan kita mendapatkan berkah dari para aulia dan para ulama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita menyambung pelajaran daripada malam minggu yang lalu ya, sebelumnya, bahwa di sini masih dalam pasal tentang memilih ilmu, kemudian guru, kemudian teman, kemudian juga tekun, ya, tekun dalam hal menuntut ilmu, ya. Nah, mungkin tabuliki sedikit lah. Wayam bagi latalabil ilmi ayyaktara min kulli ilmin ahsanahu. Jadi seyogyanya, sepantasnya, semestinya bahwa setiap orang penuntut ilmu itu dia mesti memilih daripada setiap ilmu itu yang paling baik. Ilmu yang paling baik. Jadi ilmu itu semuanya baik, tapi utamakan dulu yang paling baik, gitu. Tidak ada ilmu yang tidak manfaat, itu pasti manfaat. Tergantung bagaimana dia memanfaatkannya. Nah itu. Wa ma yahtaju ilaihi fi amri dini fil hali. Dan apa-apa saja yang berhajat atau yang diperuntukkan bagi ilmu tadi pada perkara agama di ketika itu. Jadi pahamannya ialah bahwa pertama kita harus mencari ilmu yang paling bagus, yang paling baik, dan diutamakan bahwa ini adalah ilmu yang memang kemudian diperuntukkan atau yang memang dihajatkan sekali, dihajatkan sangat di ketika itu, atau yang paling sering dalam perkara agama. Nah, aja yang paling cepat digunakan, yang paling sering dipakai, yang paling diperuntukkan, terutama bagi diri kita dan sekeliling kita itu apa? Terutama dalam perkara agama. Summa yahtaju ilaihi fil ma'ali. Dan kemudian berikutnya yang diperuntukkan untuk perkara-perkara yang akan datang. Yang awalnya perkara-perkara yang diperlukan dengan cepat, yang seketika itu, yang paling sering. Dan berikutnya adalah perkara-perkara yang memang diperuntukkan namun pada waktu-waktu tertentu. Satu contoh mungkin seperti yang kifayah, kan waktu-waktu tertentu aja itu kadang setiap saat diperlukan. Nah, kayak sholat kan setiap saat tuh, maka penting itu yang diutamakan sebagai yang dipelajari. Yuqaddimu ilmu tauhidi. Nah, pertama yang paling utama ini adalah harus kita belajar tentang ilmu tauhid.
ilmu yang bagaimana kemudian kita mengesahkan Allah, bagaimana kemudian kita bisa yakin dan percaya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dilanjutkan dengan bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'rifullah ta'ala wa ya'rifu ya. Dan kemudian mengenal akan Allah taala bidalilin, dengan dalil. Jadi ada landasannya. Kadang nang mahaya bangkah jurang. Jadi ada landasannya, ada dalilnya, ada bahasa kita tuh rujukannya, ada bahasa orang tuh referensinya kah, nah itu. Jadi kadang yang ujar, nah itu. Ujar kayak ini, ujar kayak ini, nah itu ada. Jadi dasar memang harus mesti ada dalilnya. Fa inna imanal muqallidi, sesungguhnya atau bahwasanya iman seseorang yang bertaklid itu wa ingkar sahihan, meskipun itu benar, indana ya dalam pendapat kita, wa lakin yakunu aziman bitarkil istidlali, tetapi dia berdosa dengan sebab dia meninggalkan, dengan sebab dia dalil, maksudnya dengan sebab dia tidak memakai dalil. Ya tadi intinya bahwa kita memang memerlukan sekali mengetahui, mengenal akan Allah Ta'ala, belajar ilmu tauhid dengan dalil. Kalau umpatan ya taklid tadi, meskipun ia bujur tapi bertaklid, taklidnya meskipun bujur ya asiman, dia berdosa. Wa in kana sahihan, meskipun dia bujur, indana menurut kita, di sisi, atau kalau bahasanya kami di sisi kita, di sisi kami menurut gitu ya maksudnya, tetapi ia kuno asiman, dia berdosa bitarkil istidlali, karena dia meninggalkan dan kadang memakai dalil. Itu yang pertama. Yang pertama tadi yang mesti diutamakan untuk dipelajari. Ilmu itu adalah ilmu yang paling bagus, utamanya terutama yang berkenaan dengan perkara agama. Yang utamanya lagi perkara agama yang bagaimana? Yang memang diperlukan dengan sering, dengan cepat di ketika itu. Kemudian yang waktu-waktu tertentu. Nah, berikutnya ya apa tadi yang dimaksud demikian, yaitu ilmu tauhid. Kemudian memilih akan ilmu yang berikutnya, wa yakhtarul atiqa, atau yang disebut qadim wa huwa ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan memilih akan ilmu, yaitu ilmu atiq, ilmu qadim atau ilmu qadim. Apa yang dimaksud ilmu qadim itu? Yaitu ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dibawa oleh Nabi. Ya. Wa ashabihi, dan para sahabat, wa tabi'in, dan para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti tabi'in. Nah, ini dijelaskan saja. Jadi kadang langsung Rasulullah itu ada. Jadi kita ini bisa mengenal Allah dan Rasulullah pasti kita melalui orang yang mengenalkan, orang yang mempelajari. Siapa yang orang mempelajari? Mungkinkah langsung Rasulullah? Ada. Pasti lawan peguruan. Peguruan kita lawan siapa? Lawan gurunya lagi. Guruan kita lawan siapa? Gurunya lagi. Sampai kepada tabi'ut tabi'in, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Nah, itu kadang kawan yang kita langsung ya. Itu yang berikutnya lah. Nanti hilang lah.
dunal muhaddisat. Nah, bukan ilmu yang baru aja kita. Ilmu-ilmu nang hanyar muhaddisat itu nang baru. Iya, nang orang wah ini menyebutnya apa? Bid'ah ya. Nah, banyak orang menyebutnya bid'ah. Qalu alaikum bil atiqi wa iyyakum wal muhaddisat. Nah, tetaplah kalian itu dengan ilmu atiq, maksudnya atiq ilmu qadim tadi, maksudnya adalah ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah umpati ajaran Nabi, gitu ya. Wa iyyakum wal muhaddisat, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Wa iyyaka an tastaqila bihadzal jadal, dan tinggalkanlah sibuk dengan perdebatan alladzi zahara ba'da inkirati akabiril ulama, yang nampak, yang mulai muncul, yang sudah nampak sesudah meninggalnya para ulama-ulama besar. Jadi muncul ulang permasalahan banyak ya. Jadi kita disuruh menjauhi yang namanya berdebat ya, mujadalah. Kita disuruh meninggalkan atau menjauhi yang namanya apa, berbahas-bahas, nah itu nah, dan seterusnya. Jadi wa innahu hilang lah. Iyyaka an tastaqila bi hadzal jadali alladhi dhahara bi ba'da inqirazi akabiril ulama. Fa'innahu yab'idu taliba anil fiqhi wa yudhi'ul amra wa yurisul fahsyata wal adawata wa huwa min asyrati sa'ati wa irtifa'il ilmi wal fiqhi ya. Kada al-murada fi hadhil hadis. Nah, karena bahwasanya yang demikian tadi itu menjauhkan seseorang penuntut ilmu. Bila kita ini nah, berarti itu ketujuh, bermujadalah, berdebat tentang perkara, macam-macam perkara, apalagi perkara-perkara yang hanyar muncul misalnya. Ini kan tadi ya, yang nampak sesudah meninggalnya para ulama-ulama besar. Ya, kadang-kadang kan hal-hal apa namanya kayak apa, pendapat-pendapat ya, tahajud itu ujar seekong harus guling berdahulu itu bila hendak tahajud, yang seekong biar kada guling. Bila sudah tibanya malam, tengah malam lagi, kawasi sudah bertahajud, kada kawa ya. Dan seterusnya. Berdebat sampai para subuh, sekalinya sama-sama kada sembahyang subuh. Nang dihuang masalah tahajud, dan subuhnya kada digawi gitu. Sama kayak kisah orang gitu kan lah, orang kunut berdebat sampai nang memalaman. Akhirnya ujung-ujungnya akor dah wah ininya, kenapa? Sama-sama kada sembahyang anjir. Kada lagi buahnya berdebat jar. Sekalinya apa akor dah, karena akor sama-sama kada bersembahyang. Nah itu, ini nang kayak itu tadi, itu menyebabkan seseorang, terutama para penuntut ilmu itu, dari yang namanya kefahaman, dari fikih, mau menjauhkannya, ya, apa namanya, mencelain dari dia, jauh dari kefahaman, jauh daripada kemuliaan ilmu, ya, jauh. Kemudian dia juga akan menyia-nyiakan hal seperti itu, maksudnya itu akan menyia-nyiakan umur.
Juga kemudian hal seperti itu akan mewarisi daripada kegelisahan dan permusuhan. Ayo, gelisah ada. Wah, seorang kalah tadi ya. Ulik gelisah. Muncul pelanggan timbul bermusuh lah akhirnya. Pernah yang terjadi, ini terjadi. Jadi kalau dulu ikhtilaful ulama itu rahmatun. Dulu. Jadi perbedaan dalam pendapat ulama itu rahmat. Karena bisa menjadi alternatif dalam waktu tertentu. Bila nah ini kalau dipakai waktu tertentu, nah ini kalau dipakai jadi digawi kan kayak itu. Dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah ada di zaman-zaman kita ini bila sudah ikhtilaful ulama balaun. Jadi nampak jadi bala ada pian menemui pian berdebat ini sekalinya sampai ujung-ujungnya kalah. Beri mereka ikut tampar aja sampai dapat tamparan. Nah ini balaunnya nih. Kada rahmatan lagi sudah. Peranai sepekamnya dan seterusnya itu terjadi. Nah itu jadi artinya perbedaan dalam pendapat ulama itu sesuatu hal yang menjadikan rahmat karena dia menjadi satu alternatif dalam waktu tertentu. Itu diantaranya. Wa min asratis sa'ah. Nah ini hal tersebut tadi ya, karena dengan perdebatan tadi memunculkan kesia-siaan, mewarisi daripada permusuhan dan kegelisahan. Dan hal tersebut ini di antara tanda-tanda hari kiamat. Jadi ilmu itu hanya didebatkan dan seterusnya. Wa irtifa'il ilmi, dan ini tanda-tanda diangkatnya ilmu wal fiqh dan kefahaman. Banyak sudah kada aurada fil hadis. Hal demikian itu sebagaimana diuraikan dalam sebuah hadis. Ya. Kemudian ini sudah tadi ya. Wa amma ihdiyar al-ustadi fayambik ayyaktar a'lama wa awrada wa azanna kama akhtar Abu Hanifah hina idin Hamad bin Abi Sulaimanah ba'da ta'amuli wa tafakkuri. Nah berikut ini kalau pertama tadi memilih ilmu. Jadi yang paling utama tadi adalah ilmu, utamanya adalah ilmu tentang perkara agama. Dan berikut ini bagaimana kita dianjurkan dalam memilih guru. Seyogianya bahwa dalam memilih guru itu yang pertama yang paling alim, yang paling mengerti, yang paling paham terutama ilmu agama. Wa awra'a, dan yang paling warok. Warok itu ini bukan warok yang pemain reok Ponorogo, itu lain ya. Itu istilah juga, memang warok namanya. Nah ini warok itu adalah orang yang menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang haram. Apa aja, baik dari segi makanan, pakaian, hal-hal yang haram, dia benar-benar menjaga. Nah ini orang warok namanya. Ya, menjauhi sekali dari hal-hal yang wa azanna, dan orang yang paling berpengalaman, maksudnya tua ilmunya, kurang nang tua ilmunya, berpengalaman sudah bahasa kita. Nah ini paling tidak tiga nih kan di sini. Pertama paling alim, paling warak, paling berpengalaman. Nah seperti ini itu sebagaimana pilihan daripada Abu Hanifah di ketika itu, yakni boleh memilih seorang guru yang bernama Hamad bin Abi Sulaiman. Setelah sesudah beliau bercita-cita atau berharap, sesudah beliau memikirkan
merenungkan dan seterusnya. Waqala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, wajadtu syaikhan wa qawran haliman saburan. Ya Sidin, aku mendapat seorang syekh. Aku mendapatkannya, maksudnya wajadtuhu. Dan Sidin tadi adalah merupakan seorang syekh. Ujar Abu Hanifah. Selain sebagai seorang syekh, juga Sidin itu sangat sopan santun. Nah, berarti dari segi akhlaknya pula. Selain itu juga Sidin itu orangnya lemah lembut, sopan santun, lemah lembut, ada pemahamian. Kemudian juga beliau penyabar, sabar benar. Nah, waqala dan Sidin berkata, sabatu inna Hamad bin Abi Sulaiman fanabatu. Nah, Sidin kemudian berkata, apa ngarannya? Aku mengabdi, ulun mengabdi kepada guru Hamad bin Abi Sulaiman, dan kemudian aku apa namanya? Kemudian aku mengalami ilmu yang berkembang. Aku mengabdi kepada Sidin, kemudian aku mengalami perkembangan ilmu ulama. Jadi aku menjadi berkembang, kata beliau seperti itu. Faqala sami'tu hakiman min hukama. Dan Sidin juga kemudian mengatakan, aku mendengar seorang orang bijak dari kalangan ulama hukama, ya. Nah, Samarqandi dari Samarqandi, ya. Qala inna wahidan min talabatil ilmi sawaran fi talabatil ilmi wa kana azaba ala ila dhihabi ila al-Bukhara li talabil ilmi. Nah, ada satu ketika ini bahwasanya seorang pelajar ini minta pendapat syawaron. Itu kalau sebenarnya bahasa asal kata itu bermusyawarah gitu ya. Bermusyawarah denganku, maksudnya berarti dia minta pendapat ya. Nah, minta pendapat ini terkait dengan perkara menuntut ilmu. Dia itu berkeinginan, ya, memiliki keinginan akan pergi ke Bukhara dalam menuntut ilmu. Wahakada, dan seperti yang mungkin mana tadi sambungannya? Ya, artinya hal seperti itu sangat-sangat dianjurkan kepada kita, bahwa kita itu perlu juga minta pendapat. Kemana kita harus menuntut ilmu, kemana kita harus mencari ilmu, dengan siapa kita harus belajar. Kita penting sekali untuk minta pendapat dengan orang-orang yang kita anggap dia berpengalaman. Nah itu. Dan seperti yang demikian itu juga yang bagi ayyushawara fi kulli amrina. Seperti halnya tadi terkait ilmu tadi, kita mesti harus minta pendapat kepada orang yang kita anggap berpengalaman. Demikian juga seyogyanya kita juga bermusyawarah dari setiap perkara. Nah, ini penting. Dan masalah kita aja perlu kita minta pendapat ya, apalagi masalah orang banyak. Fa inna Allah Ta'ala, nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala amara Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, memerintahkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati. Nah, Allah juga memerintahkan Rasulullah untuk bermusyawarah
fil umuri, dalam segala perkara. Nah ini, walam yakun aftana minhu. Nah padahal tidak ditemukan gitu ya, tidak seorang pun yang lebih pintar daripada Sidin. Ayo, siapa yang lebih pintar dari Nabi? Gitu. Wa ma'adzalika ya amara bil musyawarati, dan dengan ya, artinya meskipun beliau itu lebih pintar, tidak ada seorang pun yang lebih pintar daripada Nabi, tapi Nabi tetap bermusyawarah. Wa kana yushawiru ashabahu, dan beliau itu bermusyawarah dengan para sahabat fi jami'il umuri nah pada sekalian perkara, hingga perkara-perkara hatta hawaijal baiti, bahkan sampai perkara rumah tangga sedang bermusyawarah. Rasul perkara rumah tangga sedang musyawarah. Iya, luar biasa tadi, penting namanya musyawarah. Qala Aliyun, nah berkata Sayyidina Ali, ma halakam ru'un an musyawarah, tidak akan pernah celaka seseorang yang mau bermusyawarah. Ya, ini Sayyidina Ali mengatakan demikian. Tidak akan pernah celaka, tidak akan pernah rugi, bahasa kita tidak akan pernah binasa orang yang mau bermusyawarah. Meskipun di rumah tangga tetap kita harus musyawarah lawan bini, kayak momennya. Nah, kita rencana kayak ini, nah ini kayak apa? Sepakat ya. Meskipun kepala rumah tangga misalnya kadar misalnya pokoknya harus mau, kada juga. Rasulullah bermusyawarah, ya. Hingga perkara rumah tangga Rasulullah bermusyawarah. Nah, ada sebuah pendapat rajulun wa nisfu rajulin wala syai'at. Jadi ada dibagi 3 kategori terkait musyawarah ini. Ada yang disebut dengan rajulun. Rajulun itu adalah seseorang yang sempurna. Wa nisfu rajulin, seseorang yang setengah sempurna bahasanya. Wala syai'a, ini akan sempurna sama sekali. Siapa rajulun itu? Yang dimaksud di sini farrajulu man lahu ra'yun sa'ibun, yaitu orang yang memiliki pendapat yang benar. Mana sambungannya? Wa yusyawiru, dan mau bermusyawarah. Nih, seorang laki-laki, seseorang yang sempurna, dia memiliki pendapat benar dan mau bermusyawarah. Itu satu. Waris purajulin, dan yang dimaksud dengan orang yang setengah sempurna tadi, rajulun ya man lahu ra'yun sa'ibun walakin la yusyawiru, au yusyawiru walakin la ra'ya lahu. Nah, ini seseorang yang dia memiliki pendapat bagus, baik atau benar, tetapi dia tidak mau bermusyawarah. Atau ia mau bermusyawarah tapi kada berisi pendapat. Gitu. Wala syai'a, dan orang yang tidak sempurna sama sekali, man la ra'ya lahu. Oh, siapa orang yang artinya dia tidak memiliki pendapat, wala yusya, dan tidak mau bermusyawarah. Sudah kada berisi pendapat, dibuat bermusyawarah, ada mau. Ini orang nang kada sempurna sama sekali. Nah, ini terkait daripada hal musyawarah tadi. Nah, itu. Wa qala Ja'far as-Shadiq li Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala,
Berkata Imam Ja'far Shadiq kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, syawir fi amrika. Nah, apa di sini? Musyawarahlah dalam perkara. Artinya ketika kita memiliki perkara, musyawarahkan. Ya, itu kata sini. Ma'alladzi, nah dengan siapa kita bermusyawarah nih? Ma'alladzi yahsya'una Allah Ta'ala, bersama orang-orang yang takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pesannya Imam Ja'far Shadiq kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, agar supaya bermusyawarah dalam perkaranya dengan orang-orang yang takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tadi perkara ini tadi adalah sebuah contoh gitu ya, bahwa dalam hal orang mencari untuk belajar terkait penentuan seorang guru tadi, itu dia minta pendapat ya. Ada diceritakan seseorang minta pendapat kepada orang lain terkait dia mau menuntut ilmu. Nah, kemudian diceritakan juga terkait musyawarah tadi, juga Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah, dan Rasul pun bermusyawarah ya dengan para sahabat, padahal tidak ada seorang pun yang lebih pandai daripada Rasulullah, tetapi Rasulullah tetap mau bermusyawarah, bahkan dalam perkara atau dalam masalah rumah tangga. Nah, itu talabul ilmi min a'lal umuri wallahu a'lam bis-shawab. Hingga situ dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat badan dan jasmani, rohani. Mudah-mudahan kita diluaskan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan kemudian dikabulkan segala hajat dan cita-cita kita. Ala hadirin ya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma istir 'aibana wa 'aibal mu'allimina anna wa tadhhab barakati 'alamihi anna. Allahumma tawaffana fi ibadatik wa jihadik fi sabilik. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil 'ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'ati wa ibadah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna ya Allah ja'alna min ahlil ilmi wal khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum ya karim.